Shalom, perkenalkan nama saya Haryawan Dapandiangan dengan NIM 23010427. Di sini saya akan menjelaskan remedial ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, jelaskan mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan, karena membantu dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, perencanaan strategis, pengambilan keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan organisasi. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja, mengelola anggaran, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Di bidang pendidikan, manajemen yang baik juga mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, serta pemenuhan kebutuhan siswa dan staf. Yang kedua, jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi. Proses manajemen mengacu pada serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Sementara itu, manajemen proses menitik beratkan pada proses manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen umum seperti perencanaan strategis, pengorganisasian struktur organisasi, pengarahan personal, dan pengendalian kinerja di sisi lain. Manajemen proses fokus pada analisis, perbaikan, dan pengelolaan proses bisnis yang ada, dan tujuan meningkatkan efisien, kualitas, dan hasil akhir. Sedangkan manajemen proses adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proses bisnis agar mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal. Ini melibatkan identifikasi, analisis, perbaikan, dan pengelolaan berkelanjutan terhadap proses-proses yang ada dalam satu organisasi. Yang ketiga, jelaskan 14 prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi. Henry Fayol, seorang ahli manajemen asal Prancis, merumuskan 14 prinsip dasar manajemen yang sering disebut sebagai 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama, pembagian kerja atau division of labor menunjukkan bahwa tugas-tugas harus dibagi dan dikelola oleh spesialis untuk meningkatkan efisiensi. 2. Otoritas dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Otoritas dan tanggung jawab harus seimbang dalam suatu organisasi. 3. Disiplin atau disiplin menekankan perlunya kedisiplinan dan penghargaan dalam organisasi untuk memastikan efisiensi. 4. Kesatuan perintah atau unity of command. Setiap karyawan harus menerima perintah dan satu atasan langsung untuk menghindarkan kebingungan. Yang kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Organisasi harus memiliki satu rencana dan satu aturan arah untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, subordinasi dari kepentingan pribadi, kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. Kepentingan pribadi harus ditempatkan di bawah kepentingan keseluruhan organisasi. Yang ketujuh, pengajian pegawaian. Pembayaran harus adil dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, sentralisasi. Tingkat sentralisasi dalam pengambilan keputusan harus seimbang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kesembilan, skala rantai perintah. Komunikasi harusnya mengikuti rantai pemerintah yang sudah ditetapkan. Yang ke-10, kestabilan personal. Pemutusan hubungan kerja harus diminimalkan untuk menjaga kestabilan dan pengalaman di organisasi. Yang ke-11, inisiatif. Mendorong karyawan untuk mengusulkan solusi dan ide baru. Yang ke-12, semangat kelompok. Membangun semangat tim dan kebersamaan di antara karyawan. Yang ke-13, kepastian dan ketidakpastian, menekankan perlunya keteraturan dan kepastian dalam tanpa kerja dan lingkungan kerja. Yang ke-14, pengadilan. Keputusan manajemen harus didasarkan pada fakta dan pemikiran objektif. Yang keempat, bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen, planning atau perencanaan, organing atau pengorganisasian, leading atau memimpin, controlling atau pengawasan. Yang kelima, jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen adalah sebuah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengadilan agar bisa mencapai tujuan dari satu kegiatan tujuan manajemen. Yang pertama, memastikan tujuan organisasi dan target-target dapat tercapai dengan prinsip biaya yang lebih sedikit dan pengeluaran.
Yang kedua, mengupayakan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan pegawai atau personil di organisasi. Yang ketiga, melindungi perlengkapan dan sumber-sumber organisasi termasuk sumber daya manusia. Sekianlah remedial ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.